nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan memasuki surat baru, yaitu surat Al-Waqiah, surat yang ke-56 dalam urutan mushaf dan surat yang ke-48 dalam urutan surat-surat yang diturunkan Allah kepada nabinya. Surat Al-Waqiah didahului oleh surat Ar-Rahman yang kita baru lewati, dan nanti disusul atau kemudian datang surat Al-Hadid, surat yang ke-57. Jemaah sekalian, kita akan masuk ke surat Al-Waqiah dan kita persilakan siapa Ustadz kita ini, Bu Dokter. Ustadz Syafi'i Saleh kayaknya mudah-mudahan bisa ada. Apa Ustadz? Ana di luar Ustadz. Apa? Oh ya, baik-baik. Ustadz Saleh ternyata di luar dan tidak, kayaknya Ustadz Wahyudin Wahid juga belum kelihatan. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat suci Al-Quran. Ini adalah surat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqtiha kadhibatun khafidatun rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Idza rujjatil ardu rajjan fakanat haba'an منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون Sadaqallahul Aliyyul Azim.
Allahumma salli wa barik ala alihil athar ala rasulillah alihil athar. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Setelah itu ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan Bapak Ibu sekalian mengundang perhatian Allah SWT untuk kemudian Allah kirim ke rumah-rumah Bapak Ibu semuanya malaikat-malaikat yang bersaf-saf dari rumahnya sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Seraya Allah SWT membangga-banggakan siapa saja yang ikut tadi membaca di hadapan majelis para malaikat, dan Allah menurunkan sakinah dan mencucurkan rahmatnya. Surat sekarang adalah surat baru setelah kita pada hari Rabu kemarin menyelesaikan, mengkhatamkan surat Ar-Rahman, surat yang begitu indah. Dan surat Al-Waqiah ini isinya juga bersambung dengan surat Ar-Rahman, yaitu berbicara tentang kematian, dan di sini juga bicara tentang surga juga. Sehingga kemudian pemaknaan kita, pemaknaan baru kita berkenaan dengan apa yang disebut dengan bidadari, surga, tanaman-tanaman di surat Ar-Rahman, kita berharap kemudian kita teruskan pada surat Al-Waqiah ini. Ini adalah Al-Waqiah. Background-nya tadi kita lihat adalah planet yang bertabrakan. Kita lihat di sana ada planet yang meletus. Di sini kemudian nanti akan terpengaruh, berefek. Al-Waqiah artinya hari kiamat. Waqiah secara bahasa artinya dari kata waqa, yaitu kejadian. Kejadian yang sangat besar, kejadian yang tak terhindarkan. Kita lihat terjemahan bahasa Inggris yang disebut dengan kejadian yang tak terhindarkan, karena ini akan sesuai dengan hukum alam. Surat Al-Waqiah adalah surat yang ke-56, artinya dalam mushaf yang kita pegang sekarang, urutannya setelah Al-Fatihah dan seterusnya adalah urutan yang ke-56. Di sini kita terjemahkan dengan peristiwa besar. Kalau kita lihat terjemahan-terjemahan lain, ada yang mengartikannya dengan kiamat. Jadi kata kiamat dalam Al-Quran itu banyak. Ada juga Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah, surat 75. Ada juga kata-kata Al-Zalzalah, juga berguncang. Ada juga kata-kata Al-Qari'ah, jadi banyak. Nanti kita masing-masing mengartikan pada saat kita sampai ke surat tersebut. Sekarang kita masuk pada surat Al-Waqiah. Dari kata waqa, kejadian, peristiwa. Ini adalah turun di Mekah. Jumlah ayatnya adalah 96 ayat. Dan karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Sekali lihat ilustrasinya bagaimana kalau planet bertabrakan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ini terjadi, dan ini pasti akan terjadi karena kita dengarkan, kita baca di dalam surat Al-Zalzalah dikatakan iza zulzilatil ardu zilzalaha. Di sini juga ada nanti kata-kata bumi juga bergoncang segoncang-goncangnya. Kenapa bumi bergoncang segoncang-goncangnya? Bisa karena isinya bumi keluar, seperti dalam surat Al-Zalzalah itu dikatakan isinya bumi itu keluar, lalu kemudian menyebar kemana-mana. Bisa juga karena terjadi tabrakan dengan planet-planet yang lain. Karena begitu keseimbangannya sudah hilang, maka kemudian runtuhlah semuanya, lalu kemudian bergerak menuju kepada yang awal. Tentu yang tadinya banyak menjadi berkumpul kembali. Berkumpul kembali artinya berbenturan satu sama lain, baru kemudian menjadi satu kembali. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iza, sebelum kita lanjut, ini kita lihat surat pertama yang kita temukan dimulai dengan kata iza. Iza ini artinya waktu, jika, apabila. Maka ini dengan ini adalah huruf zaman. Ini adalah
waktu zamaniyah namanya. Dan surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan kata iza ada 7 macam. Jadi sebelum kita lanjut, ada 7 surat di dalam mushaf yang kita pegang sekarang, di mana permulaannya atau ayat satunya adalah dimulai dengan kata iza, yaitu jika, apabila. Yang pertama adalah surat ini, surat Al-Waqiah, surat yang ke-56. Jadi ini adalah yang pertama kita tuliskan di sini. Ini adalah yang pertama. Ya. Kemudian kita lihat yang kedua. Ini adalah yang kedua, surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Surat ke-63. Ya. Ini ayat pertamanya juga dimulai dengan kata iza. Iza ja'akal munafiqun. Apabila tatkala ja'akal munafiqun, orang-orang munafik itu datang kepada Muhammad. Qalu, dan mereka berkata, nasyhadu innaka la Rasulullah. Bersaksi bahwa kamu Muhammad adalah Rasulullah, padahal mereka adalah munafik. Ini adalah yang kedua. Jadi ini adalah yang kedua. Kita tulis yang kedua. Kemudian ini adalah yang ketiga. Ini adalah surat 81. Surat At-Takwir. Permulanya juga ayat satunya, iza syamsu kuwirat. Iza syamsu kuwirat. Itu apabila asyams, matahari, kuwirat, digulung. Jadi kuwirat itu apabila matahari digulung. Ya. Jadi artinya matahari digulung itu kan matahari punya planet-planet, termasuk bumi, Jupiter, Mars, dan sebagainya. Itu nanti kemudian digulung. Artinya digulung apa? Bahwa seluruh planet-planet matahari tertarik menuju kepada matahari, karena memang aslinya dari matahari semuanya. Jadi idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Mana kata kuwirat, digulung. Ini juga ada kata iza, wa idzan nujumu kadarat. Jadi yang kita bicarakan ayat pertamanya, dimulai dengan kata iza, bukan ayat keduanya. Ya. Idza syamsu kuwirat, ini adalah yang ketiga. Ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini adalah surat Al-Infitar. Ini tulisannya Infitar. Al-Infitar. Ya. Surat Al-Infitar, surat 82. Idza sama'un fatarat. Mirip tadi, apabila langit terbelah. Kalau tadi digulung, kalau ini adalah apabila langit terbelah. Idza sama'un fatarat, berarti semesta terbelah. Terbelah artinya keseimbangannya menjadi hilang. Ini adalah yang keempat. Ya, ini adalah yang keempat. Kemudian yang kelima. Ini adalah surat Al-Insyiqaq. Surat 84. Idza sama'un syaqqat. Apabila langit terbelah, mirip tadi, syaqqat. Idza sama'un syaqqat. Ini juga adalah dimulai dengan iza. Jadi ini adalah yang kelima. Ya. Yang kelima. Kemudian ini adalah yang keenam. Surat Al-Zalzalah yang kita sebut-sebut tadi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi juga dimulai dengan kata iza. Apabila, jika, manakala bumi zulzila digoncangkan, zilzalaha segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, lalu bumi mengeluarkan bebannya atau isinya. Ini adalah yang keenam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah iza jaa nasrullah. Ini adalah yang ketujuh. Surat An-Nasr, surat yang ke-110. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah. Jadi iza juga. Jadi iza jaa, jadi ini adalah yang ketujuh. Jadi totalnya ada 7 ayat dimulai dengan kata iza. Ya. Di kata iza jaa 2 kali, yaitu tadi Al-Munafiqun dan An-Nasr. Selebihnya 5 ayat adalah kiamat. Surat Al-Waqiah tadi yang pertama, yaitu surat 56, juga adalah kiamat. Jadi kebanyakan kiamat, ada 5 kata iza berbicara tentang kiamat, dan 1 berbicara tentang munafik, 1 berbicara tentang pertolongan Allah. Kalau kita rangkum dan kita bikin penafsiran, kita bisa mengatakan bahwa apabila kiamat sudah akan datang, maka pada saat itu pertolongan Allah akan datang dan kemenangan, dan pada saat itu tampaklah kemunafikannya orang-orang munafik. Jadi pada saat itu orang-orang munafik
yang selama ini berbicara tentang agama, tapi ternyata sebetulnya tidak, maka pada saat itu sudah mulai kelihatan. Karena kita lihat tadi dalam surat Al-Munafiqun, surat 63, mereka datang ke depan Nabi dan mengaku bahwa bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul, padahal mereka sebetulnya tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul. Buktinya mereka melakukan tindakan-tindakan yang bahkan membunuh Nabi dan membunuh keluarga Nabi dan seterusnya. Kita lihat bagaimana orang-orang dekat Nabi dibunuh, sampai kepada cucunya juga dibunuh. Maka pada saat akhir zaman nantinya, manusia kemudian terbagi dua secara garis besar, yaitu yang tidak mendapatkan pertolongan, wajah aslinya kelihatan, dan yang kedua adalah yang ikut dalam kemenangan, yaitu Allah berikan kepadanya pertolongan. Kita sudah pernah bahas ini ketika kita berbicara tentang orang-orang soleh yang ada di dalam surat Anbiya, surat 21. Jadi kesimpulannya, jemaah sekalian, yang berbicara tentang Iza, surat yang dimulai dengan Iza ada 7, kita sudah lihat tadinya. Kita kembali ke sini. Jadi iza waqa'atil waqi'ah, apabila jika manakala waqa'ah telah terjadi, al-waqi'ah kejadian. Jadi waqa'at kejadian, al-waqi'ah peristiwa. Jadi terjadi, ini adalah kata kerjanya, ini kata bendanya dari kata waqa'ah juga. Jadi apabila terjadi kejadian yang luar biasa, yang bahasa Inggris tadi tak terhindarkan, maka jadi iza waqa'atil waqi'ah. Maka pada saat kejadian itu benar-benar terjadi dan kejadian itu tak terhindarkan, tidak bisa kita lari dari manusia lari daripadanya, karena bagian dari seluruh rangkaian hukum-hukum alam dari awal sampai akhir. Di dalam ilmu fisika modern pernah kita sampaikan, ini terkadang astrofisika maksudnya, ini disebut dengan apa yang disebut dengan Big Crunch, yaitu keruntuhan besar. Jadi ada Big Bang dan ada Big Crunch. Nah, pada saat itu kejadian ini terjadi, laisa liwaqtiha katiban. Waktunya, masanya ini. Jadi laisa liwaqtiha, waktunya, kapannya kita tidak bisa dustakan, tidak bisa kita tolak. Bahwa kita tidak bisa menentukan kapannya secara persis, tahun berapa, iya, tetapi kejadiannya pasti. Persis sama dengan kematian kita. Kematian kita semuanya pasti terjadi, tapi tidak ada yang tahu kapan. Tetapi saat terjadinya kematian itu pada salah seorang atau pada kita semuanya pasti terjadi. Cuma kita tidak tahu kapannya. Tapi bahwa kita semuanya pasti akan mati, itu tidak ada keraguan. Istilahnya di sini, waktunya kadibah, tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita dustakan, tidak bisa kita mengatakan tidak mungkin saya mati, saya pasti akan hidup selamanya, tidak mungkin. Karena secara hukum alam, kita semuanya bergerak menuju kepada semakin lama semakin lemah, seperti pohon-pohon kayu juga, seperti daun-daun pohon juga, semakin lama setelah dia hijau tua, kemudian lama-kelamaan mulai menguning, mulai kemudian coklat, lalu kemudian mulai hitam, dan kemudian jatuh. Seperti itulah juga kita manusia. Nanti pada saatnya bumi juga akan bergoncang seguncang-goncang. Seperti tadi kata Al-Zalzalah. Jadi Bapak bisa bayangkan kalau bumi berputar seperti ini. Ya, ini berputar seperti tidak beraturan seperti ini. Nah, dapat kita bayangkan apa yang terjadi pada diri kita pada saat itu. Dan Allah mengatakan pada saat terjadi hari kiamat tadi itu, dan kita lihat atau menjelang hari kiamat tadinya, karena kalau kita kaitkan dengan kata iza, ada iza ja'a nasrullahi wal fath, pertolongan Allah sudah tiba dan itu adalah akhir. Maka pada saat itu orang-orang munafik pun juga khafizatun, menjadi rendah. Jadi orang-orang yang selama ini tidak merindukan keadilan melalui orang adil, dan orang-orang yang tidak pernah membela kebenaran bersama dengan orang yang benar, maka pada saat itu mereka akan menjadi hina. Pada saat kejadian pada akhir zaman nantinya, sesaat sebelum kiamat terjadi, maka yang masih hidup terbagi dua, yaitu khafidatun rafi'atun. Satunya adalah menjadi hina, rendah, yang satunya lagi adalah rafi'atun, menjadi tinggi. Kalau kita artikan ini setelah hari kiamat dan bangkitnya kembali manusia di padang mahsyar,
maka pada saat bangkit di padang mahsyar pun terbagi dua. Ada yang bangkit dalam keadaan hina, khafidatun, dan ada yang bangkit dalam pengertian termuliakan, yaitu rafi'atun. Rafi'ah dari kata rafa' tinggi, ditinggikan, dimuliakan. Yang satunya adalah khafidatun, direndahkan. Jadi manusia pada saat itu hanya dua macam saja, yaitu khafidatun dan yang satunya lagi adalah rafi'atun. Terbagi dua manusia. Iza rujjatil ardu rajja. Kapan ini terjadinya? Apabila rujjatil ard. Jadi bumi pun bergoncang. Jadi di sini menggunakan kata rujjat, raja. Kalau dalam surat Al-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi sana zulzilah. Oleh sini rujjat. Jadi dimasukkan kata zulzilah sama-sama bergoncang. Tapi kalau zulzilah ini bergoncangnya seperti bergetar. Kalau di sini bergoncangnya seperti gambar yang kita ambil tadinya, yang tidak beraturan. Seperti kalau kita misalnya melihat bandul yang ada di jam dinding itu bergerak kiri kanan, itu namanya rujat. Tapi kalau dia bergetar saja, bergetar seperti kalau ada gempa bumi, itu adalah zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Jadi apabila kiamat akan datang, maka dua gerakan terjadi pada bumi. Yang pertama adalah bergetar, seperti mana kalau kita punya handphone diaktifkan vibrasinya, vibration, dan ada panggilan masuk, maka dia bergetar. Itu namanya adalah zalzalah. Tapi bisa juga bergerak kiri kanan, tidak beraturan seperti bandul. Kalau bandul masih beraturan, kiri kanan secara beraturan. Kalau ini bergerak kiri kanan tidak beraturan seperti seperti pohon, seperti buah mangga yang ada di pohonnya lalu ditiup angin. Kalau kita lihat ada buah mangga masih di pohonnya, lalu ditiup angin, itu bergerak secara tidak beraturan. Nah, itu adalah rujjatil ardu zilrajja. Jadi apabila bumi bergoncang dengan segoncang-goncangnya, apabila bumi bergoncang dengan goncangan yang sangat keras. Iza rujjatil ardu rajja. Jadi ini pasti akan terjadi. Jadi kejadian ini pasti akan terjadi. Karena tadi dikatakan, laisa liwaqtiha kadzibah. Waktunya itu tidak bisa kita tolak, jadi tidak bisa kita hentikan, pasti akan terjadi. Persis seperti pohon-pohon ada saatnya menjadi kecambah, kemudian menjadi batang pohon, lalu kemudian ranting dan seterusnya menjadi besar. Tadinya saat segenggam, lama kelamaan tidak bisa lagi kita peluk saking besarnya itu pohon. Lama kelamaan kemudian tumbang jatuh. Jadi begitulah juga dengan bumi atau ke alam semesta ini. Ini adalah ilustrasi ketiga, gunung-gunung juga semuanya meletus. Jadi gunung-gunung meletus dan berubah menjadi semburan debu. Ini adalah kelihatannya api, tapi lama-kelamaan apinya padam dan menjadilah debu-debu. Makanya kita lihat bekas-bekas tanah atau tanah-tanah di sekitar gunung berapi itu biasanya berpasir, berdebu. Apa sebabnya? Karena tersembul dari dalamnya itu, pada saat dia meletus, maka kemudian yang muncul keluar adalah debu sebetulnya. Jadi debu itu menyebar kemana-mana, tapi kalau baru seperti ini pasti membakar karena debu-debu itu adalah panas sekali. Wabussatil jibalu bassa. Pada saat itu gunung-gunung dihancurkan. Jadi gunung-gunung pada saat itu dihancurkan. Bassa. Wabussatil jibalu bassa. Jadi kalau tadi bumi digoncangkan, raja. Kemudian kalau bumi yang di tempat lain, zulzilatil ardu zilzala. Di sini bussatil jibalu bassa. Pada saat itu gunung-gunung dihancurkan. Hancurnya seperti yang kita saksikan tadi, yaitu menyemburkan keluar lahar, lahar panas, yaitu semburan-semburan debu tetapi menyala karena dari dalam bumi, dan itu adalah berapi. Namanya saya gunung berapi, gunung yang mengeluarkan api. Jadi wabussatil jibalu bassa, pada saat itu gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, artinya apa? Menjadi debu tadi. Seperti di sini. Fakanat habaan, maka menjadilah dia debu, habaan. Fakanat habaan mumbassa. Apa artinya? Bisa kita artikan menjadilah dia atom-atom kembali. Kita pernah jelaskan bahwa sebelum alam semesta terbentuk,
Yang ada adalah partikel-partikel dasar, partikel-partikel elementer namanya, partikel dasar. Jadi partikel elementer, partikel dasar. Kemudian partikel-partikel itu kemudian saling tarik-menarik karena kan punya kekuatan magnetik. Ketika dia saling tarik-menarik, menyatu, terjadilah fusi namanya. Fusi itu melahirkan tegangan, melahirkan kekuatan, lalu kemudian meletup, lahirlah Big Bang itu. Jadi awalnya berbentuk partikel elementer. Ketika berbentuk partikel elementer, ya yang kita saksikan adalah ketiadaan. Kenapa? Karena yang namanya partikel tidak kelihatan. Yang namanya atom-atom itu tidak kelihatan dengan mata telanjang maksudnya. Dengan mata kepala kita tidak bisa kelihatan, kecuali menggunakan alat ataukah model-model tertentu. Jadi ini adalah seperti debu saja. Jadi fakanat haba mumbasa. Jadi seakan-akan Allah menjelaskan bahwa tadinya berasal dari partikel elementer yang tidak kelihatan, lalu terjadi fusi, partikel-partikel itu saling tarik-menarik, berkumpul, mampat, lalu kemudian meletus. Nah, nanti setelah meletus, kemudian hancur kembali. Kembali lagi menjadi habaan munbatha. Menjadi seperti lagi debu, diartikan debu di sini. Kita tahu kalau debu di tempat lain itu kan disebut dengan turap misalnya. Nah, di sini udah di sini kata debu habaan bisa kita artikan partikel elementer kembali sangat halus. Saking halusnya tidak kelihatan. Jadi fakanat habaan mumbasa. Maka menjadilah kembali alam semesta ini, gunung-gunung tadinya menjadilah seperti debu kembali yang berterbangan. Kata berterbangan itu terpecah-pecah, terpisah-pisah. Seperti tadinya air kan kelihatan, kita bisa minum, kita bisa pegang air. Nah, air itu kan adalah terdiri dari dua unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Hidrogen adalah satu jenis atom, oksigen satu jenis atom. Kemudian ketika hidrogen dan oksigen berpadu jadi satu, lahirlah namanya H2O, lahirlah air. Nah, kalau air ini kena panas, dia akan terlepas kembali. Jadi ikatan hidrogen dan oksigen ini berlepas kembali. Ketika ikatan kimiawinya terlepas, maka hidrogen kembali berdiri sendiri, oksigen berdiri sendiri. Apa yang terjadi? Tidak kelihatan lagi. Jadi ketika air itu menguap, tidak kelihatan. Mungkin awalnya kelihatan uapannya ketika keluar dari panci, tapi lama-kelamaan tidak kelihatan. Karena menjadi gas. Yang kita saksikan hanya gas, hidrogen dan oksigen. Nanti di atas bertemu lagi, di atas bergumpal-gumpal banyak, baru lahirlah awan-awan itu, lalu kemudian berjumpa kembali, kondensasi menjadi hujan. Jadi kesimpulannya, bahwa alam semesta ini yang disimbolkan dengan gunung-gunung di sini, pada akhirnya akan hancur. Fakanat habaan mumbatha. Dia akan kembali menjadi debu seperti semula. Nah, jemaah sekalian, apa yang bisa kita tangkap dari sini kaitannya dengan makna-makna batinianya? Ini kan menunjukkan bahwa yang namanya fisik, materi, benda, itu artinya tidak ada sebetulnya. Karena dikatakan, gunung ini kan kelihatan tadinya. Gunung bisa disentuh. Gunung bahkan bisa ditempati menjadi hutan. Di sana bisa tumbuh berbagai macam hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, kembang-kembang. Tapi kemudian ketika hancur seperti ini menjadi habaan membatah, menunjukkan menjadi tidak ada kembali. Karena begitu menjadi debu atau menjadi hidrogen oksigen tadi, kalau air tidak kelihatan. Jadi dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada lagi. Nah, seperti inilah nasib daripada alam materi. Jadi alam materi ini nasibnya seperti itu. Dari tidak ada menjadi ada, kelihatannya hadir di depan panca indera kita. Setelah itu kemudian nanti tidak hadir lagi, hilang lagi. Jadi kalau kita berpegang kepada materi, maka jemaah sekalian kita akan kecewa, kita akan berduka dan kita akan lara. Contohnya misalnya gunung. Gunung ini kan bukan hanya gunung sebetulnya. Di dalam gunung ini banyak sekali kekayaannya. Dalam gunung itu ada misalnya emas. Dalam gunung itu ada perak, ada perunggu. Di dalam gunung itu ada macam-macam. Ada juga misalnya uranium. Di sana juga ada nikel, banyaklah di dalam gunung itu. Belum lagi dengan di gunung itu ada hutan-hutan mahal juga, kemudian bisa dirubah menjadi lahan kelapa sawit, perkebunan itu di gunung-gunung. Tapi begitu dia meletus seperti ini, dia menjadi debu yang berterbangan, artinya menjadi tidak ada kembali. Jadi semua yang namanya materi itu hakikatnya tidak ada.
Yang menyebabkan materi ada itu karena diikat oleh sesuatu yang bukan materi, yaitu bentuk. Begitu materi dan bentuk terpisah, ya materi tidak ada. Materi tidak ada. Yang bisa ada tetap ada, yaitu bentuk, karena tersimpan dalam pikiran kita. Jadi yang sebetulnya abadi di luaran itu bukanlah bendanya, tetapi bentuknya, surahnya. Buktinya bentuk itu bisa tersimpan di dalam pikiran kita. Bisa tersimpan di dalam memori kita. Tetapi yang namanya materi tidak bisa tersimpan di dalam pikiran kita. Nah, materi seperti gunung ini akan hilang menjadi debu. Jadi dengan demikian, bentuk itu bukanlah materi, bentuk itu adalah non-materi. Ya, karena dia non-materi, dia tetap ada bersama dengan pikiran kita. Jadi fakanat haba'an mumbasa. Maka menjadilah gunung-gunung itu, benda-benda kita artikan gunung ini materi itu, menjadi debu. Menjadi tidak ada kembali. Mumbasa yang berterbangan. Berterbangan artinya berpisah dengan dengan partikel, dengan unsur-unsurnya tadi. Di air, unsur hidrogen dan oksigen lepas, terpisah. Akhirnya kemudian menjadilah gas kembali dan tidak kelihatan. Nah, seperti itulah juga alam semesta ini yang berbentuk materi nanti akan kemudian menjadi fakanat haba'an mumbasa. Dia akan menjadi haba'an mumbasa. Nah, karena materi itu tidak ada, dan yang ada, yang tetap ada apa tadi? Bentuk. Dan bentuk itu letaknya di mana? Di mental kita. Dengan demikian, tidak mungkinlah bentuk itu tetap ada kalau mental kita juga materi. Ya, kalau mental kita materi ya bukan, maka bentuk-bentuk yang kita sebut dengan memori itu tidak akan bertahan lama. Nah, karena mental kita, azzihan kita, jiwa kita itu bukan materi, maka bisa menampung yang bukan materi juga, yaitu bentuk. Dengan demikian, Mas Keser bahagia, karena jiwa kita bersama dengan non-materi, maka harusnya yang kita isikan kepadanya non-materi juga. Apakah inti daripada non-materi dalam pikiran kita? Yaitu pengetahuan. Apakah pengetahuan yang paling tinggi? Yaitu pengetahuan tentang Tuhan yang kita pernah terangkan dengan istilah ma'rifatullah. Jadi, mengisi jiwa kita, mengisi pikiran kita, mengisi mental kita dengan ma'rifatullah, akan mengekalkan pikiran kita, akan mengekalkan jiwa kita bersama dengan Allah tadi. Ketika jiwa kita kekal bersama dengan Allah, kan berarti bahwa meniadakan diri kita di dalam kebakaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakanat haba'an mumbasa, yang bersifat materi akan hilang, akan hancur. Jadi rugilah kita kalau kita selalu bersandar, berpijak pada yang bersifat materi, yang bersifat jibal tadi di sini. Karena dia akan habis, dia akan musnah. Di dalam surat Al-Hasyr, itu diibaratkan juga, seandainya Al-Quran itu turun di atas gunung, dia tidak akan sanggup. Karena gunung ini kan materi sebetulnya. Jadi kalau kita lihat surat Al-Hasyr itu, mari kita lihat surat Al-Hasyr di sini. Surat Al-Hasyr, jadi kita lihat surat Al-Hasyr. Surat yang ke-59. Ayatnya 21. Lau anzalna hadzal Qur'an. Seandainya kami turunkan hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini. Seandainya anzalna kami turunkan hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini. Ala jabalin, di atas gunung, dan kita artikan tadi gunung itu adalah materi. La ra'aitahu, kamu akan menyaksikan gunung itu apa? Khasyian. Ini gunung. Kamu pasti akan menyaksikan bahwa gunung itu khasyian, tunduk. Maksudnya tunduk itu tidak kuat. Karena dia tidak memiliki hakikat. Dia khasyian, mutasadian, dan dia akan terpecah. Apa artinya terpecah tadi? Terurai. Seperti tadi air H2O terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Kenapa? Karena tidak sanggup memikulnya. Jadi seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, Al-Quran mana yang dimaksud di sini? Tentu Al-Quran yang non materi, bukan yang tulisannya ini, tetapi maknanya. Jadi bukan tulisannya ini, karena tulisan ini kan materi juga. Ini benda juga bisa dibakar, ya. Bisa bisa disusun. Seperti kita punya mushaf bisa disusun. Tapi kalau maknanya, hakikat yang ada di balik kata-kata ini, itulah Al-Quran yang asli sebetulnya. Yang terletaknya di dalam jiwa manusia suci, yaitu sang Nabi Muhammad kita. Nah, kalau itu diturunkan ke gunung, dan gunung ini adalah kita artikan tadi dengan materi benda, pasti kamu menyaksikan bahwa gunung itu akan khasyian, tunduk, tidak sanggup.
mutasaddian dan terpisah semua unsur-unsurnya. Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah SWT. Jadi bentuk ketakutan kepada Allah adalah berhenti menjadi materi. Bentuk ketakutan kepada Allah kalau manusia adalah tidak bergantung kepada materi. Min khasyatillah. Tapi kata Allah ini adalah watil kal amsal, ini hanyalah perumpamaan saja. Kita kembali lagi ke sini. Jadi fakanat haba'an mumbassa. Jadi nanti gunung kita artikan dengan materi di sini akan menjadi hancur, menjadi debu, menjadi tidak ada kembali. Dari tidak ada menjadi ada. Nah, jemaah sekalian berbahagia, memang perkara yang paling berat bagi manusia pada sebetulnya mudah adalah meyakinkan bahwa yang tertangkap panca indera itu hakikatnya tidak ada. Itu hanya fenomena saja. Bukan nomena, tapi fenomena. Jadi yang kita saksikan di alam materi ini hanyalah fenomena. Apa itu fenomena? Sesuatu yang berubah terus-menerus. Ya. Fenomena seperti pohon yang bergerak-gerak. Ya. Pohon yang bergerak-gerak. Sebetulnya kan pohon tidak bisa bergerak. Lalu kenapa dia bergerak-gerak? Ya karena ada angin yang menimpanya. Aslinya pohon tidak bisa bergerak. Yang bisa bergerak itu hewan-hewan. Nah, jadi aslinya pohon itu tidak punya gerak dalam pengertian bergoyang-goyang. Yang menggoyangkannya itu adalah unsur luar, yaitu angin. Tapi kenapa kita seakan-akan melihat pohon itu bergerak? Nah, kita tertipu. Tidak ada pohon yang bergerak. Yang bergerak itu adalah angin yang kemudian menimpa pohon, akhirnya pohon ikut bergerak. Tidak bisa bergerak itu pohon. Nah, begitulah juga dengan alam semesta ini, kelihatannya ada, padahal sebetulnya dia tidak ada. Dia tidak punya hakikat benda-benda ini. Yang punya hakikat itu justru adalah yang bukan benda. Dan puncak dari hakikat segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah selain bukan benda, bahkan tidak ada yang menyerupainya apapun juga. Nah, sekarang setelah berbicara tadi 6 ayat, berbicara tentang kiamat atau peristiwa yang sangat penting itu yang tidak bisa dielakkan, tiba-tiba Allah berbicara tentang 3 golongan manusia. Jadi ayat-ayat berikutnya ini berbicara tentang 3 golongan manusia. Jadi inilah sebetulnya menarik. Karena selama ini kan kita itu dengan gampang mengatakan selain saya adalah kafir misalnya. Nah, nanti kita lihat sini siapa saja golongan manusia itu. Ternyata ada 3 golongan, jemaah sekalian berbahagia. Dan kita lihat nanti dari sini bahwa golongan yang baik itu ada 2. Yang 2 yang bertingkat. Yang golongan yang 1 yang buruk. Jadi dari 3 golongan itu 2 yang baik. Tapi yang baik ini bertingkat lagi. Ada yang paling baik. Namanya sabiqun as-sabiqun. Nah, sedangkan 2 golongan lagi yang lain adalah golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kiri pasti buruk. Ya, golongan kanan pasti baik. Tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu sabiqun as-sabiqun. Nah, kita lihat. Jadi manusia setelah itu terbagilah ke dalam 3 golongan. Allah berfirman, wa kuntum azwajan thalathah. Maka kalian semuanya kemudian berkumpul menjadi 3 golongan. Azwajan kita artinya berkumpul, karena zauj itu berpasangan. Satu-satu berketemu, berkumpul. Kemudian kalian berkumpul menjadi golongan. Dan nanti terbagi atas 3 golongan. Wa kuntum azwajan salasah. Dan kalian semuanya terbagi menjadi 3 golongan. Azwajan salasah. Ini jadi 3 golongan. Di sini kita lihat manusia akan menjadi 3 golongan. Ya. Wa kuntum azwajan salasah. Lalu kemudian golongan pertama, ini yang pertama ya. Ya, ini adalah yang pertama. Yaitu ashabul yamin, ashabul maimanah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Maka yang pertama, golongan pertama adalah golongan kanan. Ashab. Ashab itu dari kata sahabat, golongan, pengikut. Seperti orang yang masuk ke dalam gua, namanya ashabul kahfi. Ya, ashabul kahfi. Orang yang masuk ke dalam gua namanya ashabul kahfi. Orang yang masuk ke dalam golongan kanan disebut dengan ashabul maimanah. Sahabat-sahabatnya kanan kita sebut dengan penghuni golongan kanan. Ma ashabul maimanah. Secara bahasa ini artinya apakah ashabul maimanah itu? Atau tahukah kamu apakah ashabul maimanah itu? Dan di sini diartikan dengan alangkah mulianya golongan kanan. Kenapa mulianya? Karena sudah dari awal mengartikan golongan kanan itu baik. Nah, sudah diartikan mulianya. Jadi mungkin lebih tepat fashabul maimanah tima ashabul maimanah. Apakah golongan kanan itu?
Nanti diterangkan pada ayat-ayat selanjutnya, bukan di 10 ayat ini. Jadi di sepanjang nanti surat Al-Waqiah ini cukup banyak menerangkan golongan kanan. Jadi fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Maka golongan pertama adalah golongan kanan. Apa itu golongan kanan? Nanti disebutkan. Ya, kesimpulannya kanan itu dalam bahasa manusia biasanya baik. Ini kanan ini adalah bahasa universal di mana-mana pun di dunia. Kalau anak-anak memberikan sesuatu kepada orang lain, diajarkan dengan menggunakan tangan kanan. Digunakan tangan kanan. Di mana-mana di dunia itu sepakat atau dipakai universal. Kalau kita berjumpa dengan orang atau memberikan sesuatu, kanan. Bahkan sampai sekarang di mana-mana pun di dunia, Bapak Ibu bisa lihat di televisi, di film-film, ataukah di berita-berita, apabila berjumpa orang dari berbagai penjuru dunia dan berjabat tangan, maka pasti tangan yang dipakai tangan kanan. Ya, belum pernah kita saksikan orang berjabat tangan pakai tangan kiri, selalu kanan. Jadi artinya bahwa memang kanan itu secara bahasa universal adalah sesuatu yang baik. Maka tidak salah juga kalau diartikan alangkah mulianya golongan kanan itu. Jadi yang pertama sekali adalah fashabul maimanati ma ashabul maimanah, golongan kanan. Jadi golongan kanan itu siapa? Golongan yang baik-baik. Jadi ini adalah golongan yang baik-baik. Tanpa melihat agama atau apapun juga, mereka yang baik-baik. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Dan saya kira di dalam bahasa manusia juga sudah biasa dipakai golongan kanan ya. Walaupun kalau di Eropa itu golongan kanan terkadang diartikan dengan orang ultra rasis biasanya. Sayap kanan. Kemudian golongan kiri, ini adalah ayat Al-Quran tentang golongan kiri. Ya. Yaitu washabul masy'amati. Washabul masy'amati. Dan kemudian ada golongan kiri. Jadi yang pertama tadi ashabul maimanah, golongan kanan. Yang kedua ashabul masy'amah. Baru sama, ma ashabul masy'amah. Tadi ma ashabul maimanah. Jadi, dan apakah itu ashabul masy'amah? Nanti dibicarakan juga berikutnya. Tapi intinya adalah bahwa di dalam bahasa kita sehari-hari, kanan tadi itu dianggap baik, kiri dianggap kurang baik, bukan berarti buruk. Dalam pengertian tangan ya. Misalnya kalau memberi tadi anak-anak kita kepada orang lain, tangan kiri kita katakan itu tidak bagus. Jadi kata tidak bagus itu bukan berarti kiri secara hakikat tidak bagus, tetapi secara norma, secara moral, secara etika, secara akhlak. Secara akhlak tidak bagus. Bukan tangan kiri yang tidak bagus, tapi secara akhlak. Maka di sini kata ashabul masy'amah tidak merujuk kepada tangan, tetapi bahwa golongan kiri itu adalah yang mengambil jalan yang buruk. Jadi siapa saja mengambil jalan yang buruk, jalan buruk itu apa saja universal. Bunuh orang, merampok, merampas, memperkosa orang-orang. Nah itu adalah disebut dengan golongan kiri. Jadi golongan kiri adalah golongannya orang-orang yang mengisi hidupnya dengan melakukan perbuatan dosa, melanggar hak-hak orang lain, dan seterusnya. Jadi washabul masy'amah, dan yang kedua adalah ashabul masy'amah, golongan kiri. Lalu Allah bertanya juga di sini, ma ashabul masy'amati. Apakah golongan kiri itu? Di sini juga diartikan alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Tidak salah juga dengan mengartikan kiri sebagai bentuk ketidaketikaan, sebagai bentuk keburukan dalam pengertian moral ya, dalam pengertian akhlak, bukan dalam pengertian tangan secara fisik. Karena tangan secara fisik kiri kanan tentu sama saja. Tetapi ketika berbicara tentang moralitas, tentang akhlak, tentu tangan kiri tadi memberi tidak bagus, harus menggunakan tangan kanan. Jabat tangan tadi ketemu pasti tangan kanan bukan tangan kiri. Bahkan orang kidal sekalipun kalau berjabat tangan tetap berjabat tangan dengan tangan kanannya. Jadi ini ada golongan kedua. Ini adalah golongan kedua. Ya. Ashabul masy'amah. Kemudian yang ketiga, ini adalah golongan ketiga. Yaitu as-sabiqun as-sabiqun. Nah, ini kita akan bicarakan lebih panjang karena tadi jelas dua, ashabul maimanah, ashabul masy'amah. Jadi menurut pemahaman Al-Fakir ini gimana sekalian, ini menarik Al-Qur'an. Jadi secara umum manusia itu dibagi tiga sebetulnya. Ya, secara umum bagi tiga. Yang pertama tadi golongan kanan, artinya orang yang mungkin agamanya biasa-biasa saja atau bahkan tidak Islam, tetapi
tidak pernah mengisi hidupnya dengan kejahatan, tidak pernah mengisi hidupnya dengan melanggar hak-hak orang lain. Jadi selalu dia baik, selalu bersifat santun kepada orang, menghormati hak-hak orang lain. Dan sebagai itu kita sebut dengan ashabul maimanata. Tapi sebaliknya boleh jadi juga beragama Islam, tetapi mengisi hidupnya dengan keburukan, membunuh dan sebagainya, mencuri, itu namanya ashabul masy'amah. Jadi ini ashabul masy'amah, ashabul maimanah ini adalah bersifat universal. Ya. Jadi yang baik-baik kanan, yang buruk-buruk kiri. Lalu kemudian ada yang lebih tinggi daripada ashabul maimanah, yaitu wasabiqun as-sabiqun. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia yang kita akan bicarakan. Siapakah mereka ini? Karena ini jelas yang paling tinggi nih. As-sabiqun as-sabiqun. Ya. Ini adalah kata as-sabiqun adalah terdahulu. Terdahulu itu tuh paling cepat. Itu kan berlomba untuk menjadi yang tercepat, namanya musabaqah. Berlomba untuk menjadi yang terbaik, musabaqah juga namanya. Jadi orang yang berlomba untuk yang tercepat, kalau berlari, orang yang berlomba untuk menjadi yang terbaik, kalau apa namanya musabaqah tilawatil Quran, namanya musabaqah. Jadi as-sabiq orang yang paling cepat, yang paling bagus. Jadi wasabiqun as-sabiqun. Jadi ada orang terdahulu. As-sabiqun as-sabiqun. Jadi terdahulu. Jadi ini bisa diartikan ini sabiqun, ini juga bisa diartikan sifatnya, bisa begitu. Bisa juga berdiri sendiri. Ya sabiqun, orang terdahulu, maka dia selalu yang terdahulu juga. Terdahulu di dunia, terdahulu di akhir. Maksudnya itu terdahulu termulia, tertinggi derajat kedudukannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, jemaah sekalian, kenapa dia tertinggi? Karena semua nanti yang lain berharap kepadanya. Dia adalah sabiqun. Dan inilah yang dibicarakan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Kita misalnya melihatnya, yang pertama adalah dalam surat At-Taubah. Mari kita lihat. Ini adalah surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah kita bisa baca di dalam ayat 100. Surat At-Taubah surat yang ke-9. Ayatnya 100. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna. Jadi kalau tadi sana was-sabiqunas sabiquna. Kalau di sini adalah was-sabiqunal awwaluna. Ya. Jadi as-sabiqun al-awwalun. Jadi apa artinya di sini? Bisa kita artikan mirip tadi, as-sabiqun yang paling terdahulu. Al-awwalun dari orang-orang pertama. Jadi artinya ada dua golongan di sini. Ada orang-orang awal itu lebih besar golongannya, tapi di kalangan orang awal ini apa? Ada yang paling terdahulu. Ya, misalnya katakanlah misalnya dalam satu kampus atau universitas. Angkatan pertama ketika universitas itu disebut dengan al-awwalun. Ya, itu adalah angkatan pertama ataukah pertama kali universitas menerima mahasiswa. Yang pertama kita sebut dengan al-awwalun. Tapi yang awal itu kata kelas 100 orang, ada yang paling pertama mendaftar lagi, begitu. Ada yang paling pertama mendaftar. Nah, itu namanya as-sabiqun. Nah, jadi yang paling pertama mendaftar ini adalah as-sabiqun. Mungkin katakanlah 5 orang, 10 orang disebut dengan as-sabiqun. Nah, maka ketika kemudian dari 100 orang itu ada 5 orang yang paling pertama, maka kemudian disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Yang 5 orang itu adalah yang terdahulu dari 100 orang yang awal. Jadi namanya as-sabiqun al-awwalun. Jadi orang-orang terdahulu dari orang awal. Nah, kalau kita bawa ini ke dalam Islam, karena ini berbicara tentang muhajirin dan ansar, maka siapakah di kalangan muhajirin yang masuk kategori as-sabiqun al-awwalun? Ya. Tentu bisa dengan gampang dipahami, pasti orang dekatnya Nabi. Pasti orang yang tinggal di rumahnya Nabi. Atau orang yang serumah dengan Nabi, karena tidak mungkin Nabi langsung keluar. Ayatnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai manusia termasuk para nabi, maka peliharalah dirimu dan keluargamu. Maka bisa dipastikan Nabi paling pertama ketika menerima wahyu dari Allah kepada keluarganya, karena qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka ketika Nabi pertama kali menerima wahyu, itu Nabi masih bersama dengan Khadijah. Di dalam rumahnya ada seorang laki-laki yang tinggal, yaitu sepupunya sendiri, anak daripada pamannya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali adalah anak daripada Abu Thalib,
Muhammad adalah anak daripada Abdullah, Abdullah dan Abu Talib adalah bersaudara, maka Muhammad bin Abdullah bersepupu dengan Ali bin Abi Thalib. Tetapi Muhammad lebih tua, lebih duluan lahir. Nabi Muhammad dibesarkan, dipelihara di rumahnya Abu Thalib, di rumahnya Ali. Karena ibunya meninggal, kakeknya juga meninggal, maka yang bertanggung jawab memeliharanya adalah pamannya namanya Abu Thalib. Dan di sana lahir anaknya Abu Thalib namanya Ali bin Abi Thalib. Ali nantinya kemudian pindah ke rumahnya Nabi ketika Nabi telah menikah dengan Khadijah. Ada banyak riwayat mengatakan bahwa Ali lah diantaranya yang suka mengantarkan makanan Nabi ke Gua Hiro. Seperti itu. Maka ketika Nabi pertama kali menerima wahyu, tentu yang pertama disampaikannya kepada keluarga dekatnya, yaitu pasti kepada isi rumahnya. Siapa di sana? Di sana ada Khadijatul Kubra istrinya. Di sana ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu. Maka siapakah mereka itu kalau kita lihat di sini? Wasabiqunal awwalun. Ya. Mungkin kalau ada orang lain di sana, tapi anggota keluarga Nabi juga, yaitu Usama bin Harithah. Zaid bin Harithah maksud saya. Said bin Harithah ya. Usama anaknya Zaid, Usama bin Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah, kenapa Zaid bin Harithah? Karena dia adalah tadinya budaknya Khadijah, lalu kemudian dibebaskan oleh Nabi, lalu kemudian dijadikan sebagai anak angkat, dan kemudian itu dibicarakan dalam surat Al-Ahzab, surat 33. Nah, jemaah sekalian, jadi kalau di sana kita sebutkan ada 3. Ya, yang pertama adalah tentu selain Nabi adalah istrinya Khadijatul Kubra. Kemudian di situ juga ada remaja yang baru beranjak mulai dewasa, yaitu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian di situ ada Zaid bin Harithah. Nah, seperti itu. Nah, karena dia bertiga tentu ada kata-kata sabiqun bentuk jamak ini. Bisa juga bermakna sabiqun dan orang-orang yang mengikuti mereka. Karena nanti dia ada di sini. Waladina tabauhum biihsan. Ya. Jadi wasabiqun orang-orang terdahulu. Dari al-awwalun, orang-orang awal, ya rata-rata di Mekah. Orang-orang Mekah awal itu kita anggap sebagai awalun. Kalau Mekah Nabi di sana 13 tahun, kemudian kita bagi 13 tahun itu awal, tengah, dan akhir, maka kemudian awalnya itu kita artikan 13 tahun bagi 3, kurang lebih rata-rata 4 tahunan. 4 tahun pertama, 4 tahun kedua, 4 tahun ketiga. Itu totalnya 12 tahun. Jadi kalau 13 tahun berarti 4,5 lah, 4,5 tahun. Maka 4,5 tahun pertama di Mekah yaitu kita sebut dengan al-awwalun. Tetapi yang awal ada lagi yang paling terdahulu. Pasti yang terdahulu tadi dari orang dekat Nabi, sabiqunal awwalun. Inilah dia sabiqunal awwalun. Ya. Tentu ini kita bicarakan dulu dari Muhajirin. Nanti Ansar ada lagi. Ya. Nanti ada lagi yang dikirim ke sana ke Yastrib nanti menjadi Ansar adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair termasuk orang awal masuk Islam. Ya, orang awal semuanya masuk Islam. Dikirim ke sana. Nah, di sana datanglah orang-orang Ansar yang kemudian beriman kepada Nabi melalui utusan Nabi, yaitu Mus'ab bin Umair. Maka termasuklah dengan al-awwaluna di Ansar sana. Atau as-sabiqun al-awwalun di Ansar sana. Jadi was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Nah, jemaah sekalian, kita bicara, apakah Abu Sufyan masuk di sana? Tentu tidak. Karena Abu Sufyan itu bahkan masuk Islam setelah Futuh Mekah. Ya, bisa dikatakan terpaksa tuloka. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi pengikutnya. Nabi sudah menguasai Mekah, namanya Futuh Mekah. Maka kemudian pada saat itu barulah beberapa tokoh Mekah yang tadinya melawan Nabi, kemudian masuk Islam. Jadi jelas bukan masuk kategori as-sabiqunal awwalun. Dan kita lihat justru nanti belakangan yang terjadi adalah orang-orang belakangan masuk Islam menghadapi orang yang terdahulu masuk Islam. Kalau kita sepakat Ali termasuk as-sabiqunal awwalun, lalu kemudian nanti Abu Sufyan itu tidak termasuk as-sabiqunal awwalun, tetapi nanti Abu Sufyan melawan selalu Nabi sepanjang masa sampai terjadinya Fathul Makkah. Lalu kemudian Abu Sufyan punya anak yaitu Muawiyah, kemudian nanti melawan Ali. Terjadi nanti perang Siffin. Jadi orang yang belakangan justru melawan orang yang terdahulu. Begitulah seterusnya. Jadi wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Inilah sabiqun.
Ini bisa disetarakan tadi dengan as-sabiqun ini. As-sabiqun. Jadi kalau kita artikan ini sabiqun, ini adalah artinya bahwa di as-sabiqun ini ada lagi yang terdahulu. Ya. Di sini ada lagi terdahulu. Ya. Ini ada lagi orang terdahulu di sini kalau kita pakai yang ini tadi, bahasa ini. Sabiqun. Jadi antara yang terdahulu ada lagi terdahulu. Jadi kita lihat lagi siapa di antara tadi yang terdahulu, ada yang terdahulu lagi, gitu. Tapi bisa juga diartikan seperti dalam terjemahan ini bahwa sabiqun mereka itulah yang terdahulu juga di sisi Allah, yang terkemuka di sisi Allah. Mereka lah yang paling mulia di mata Allah SWT, sehingga mereka yang lain-lain tadi itu terutama ashabul yamin, untuk memastikan mereka masuk surga butuh kepada pertolongan as-sabiqun ini. Ini adalah diantaranya. Kita lihat lagi misalnya di dalam ayat lain, ya, sabiqun. Ini kita lihat dalam surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Ya. Ini ada ayat 61. Kita lihat dari ayat ini, dari ayat 60 saja kita mulai. Ini ayat-ayat 50-an sampai 61 ini mirip dengan permulaan surat Al-Mu'minun, yaitu salat, khusyuk dan sebagainya. Nah, di sini katakan walladzina yu'tuna ma atau, di antaranya lagi adalah orang-orang. Jadi banyak ke atas ini ada. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, orang-orang yang kepada Tuhannya tidak mempersekutukannya. Walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang memberikan, yaitu memberikan apa? Memberikan yang bisa dia berikan demi kelangsungan dakwah Islam, agama Muhammadi. Ma'atau, jadi alladzina yu'tuna ma'atau, dan orang-orang yang memberikan apa yang dia berikan, wa qulubuhum, dan jiwa mereka, hati mereka, wajillah, takut. Takut apa? Annahum ila rabbihim rajiun, takut tidak diterima di sisi Allah, karena mereka yakin ila rabbihim rajiun, pasti akan kembali kepada Allah. Nah, mereka itulah ulaika itulah orang-orang yang yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang bersegera di dalam khairat. Khairat juga kita pernah bahas kemarin di surat Ar-Rahman, karena ada penerjemah mengartikan khairat dengan bidadari. Ya. Di sini katakan yusari'una fil khairat. Ini mereka bersegera kepada al-khairat. Bayangkan kalau kita artikan mereka bersegera kepada bidadari, ini kan sangat tidak tepat. Jadi mereka bersegera di dalam melakukan yang terbaik. Al-khairat itu yang terbaik, kebaikan-kebaikan. Wahum, dan mereka laha, terhadap kebaikan itu selalu terdahulu. Jadi wahum laha sabiqun, dan mereka itu terhadap kebaikan itu, al-khairat itu sabiqun. Mereka selalu terdahulu. Ya. Nah, sekarang kalau kita bawa tadi dalam surat At-Taubah, yaitu as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladziina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka karena mereka redha kepada Allah. Jadi mereka itulah yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera menuju kepada kebaikan, bahkan bukan hanya bersegera tetapi selalu terdahulu. Wa hum laha sabiqun, mereka terdahulu di sana. Ya, lihatlah misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika akan meninggalkan, ketika Nabi akan hijrah, dia terdahulu di sana menempati tempat tidurnya. Nah, Ali tidak mengatakan tunggu dulu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kok sampai hatinya kau meninggalkan saya di sini, kau pergi selamat, saya tinggal di sini. Tidak seperti itu. Kenapa? Dalam kebaikan dia selalu terdahulu. Mengorbankan diri demi Rasulullah adalah yang terbaik. Itulah kebaikan yang paling tinggi. Pada saat perang Uhud, banyak orang lari, dia tidak lari. Dia adalah wahum laha sabiqun. Tidak lagi misalnya surat Fatir. Surat Fatir ayat 32. Ya. Ini ada kata-kata sabiqun. Kita lihat lagi di sini. Summa, kemudian aurasnal kitabah. Kemudian kami wariskan kitab suci ini. Kepada siapa? Alladzina, kepada orang yang istafaina, yang kami pilih. Jadi berdasarkan ayat ini yang mewarisi kitab suci itu adalah yang dipilih oleh Allah. Min ibadina, ini jelas. Jadi pewaris kitab suci itu dipilihan Allah, bukan pilihan manusia. Berdasarkan surat Al-Fatir ayat 32 ini.
Jadi summa aurasnal kitab, kemudian kami mewariskan kitab suci kepada siapa? Alladzina astafaina, kepada orang yang kami pilih min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Jadi aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Ya. Jadi pilihan. Makanya Nabi kan disebut dengan Al-Mustafa karena dipilih. Warisnya nanti dari Nabi ya, waris kitab suci juga. Ya. Jadi dipilih. Nah, nanti di antara pengikut-pengikut pewaris kitab suci ini, misalnya pengikut Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad itu juga diberikan kitab suci, maka terbagi tiga lah. Faminhum zalimul nafsi. Di antara mereka yang mewarisi kitab suci itu, bukan pewarisnya tadi, bukan yang dipilih Allah tadi ya. Kalau dipilih Allah tidak mungkin menjadi zalim. Kalau dipilih Allah, istafaina, tidak mungkin zalim. Masa Allah memilih orang zalim? Tidak mungkin. Maksudnya di antara pengikut Al-Mustafa ini, nanti ada yang zalimun li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Yaitu dengan apa? Dengan tidak mengikuti Al-Mustafa yang dipilih oleh Allah. Mengikuti selainnya. Ya. Jadi faminhum zalimun, mereka menzalimi dirinya. Mereka inilah disebut diadukan oleh Allah, oleh Rasul di dalam surat Al-Furqan itu dengan kata-kata qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi mereka meninggalkan Al-Qur'an, mereka dalam menzalimi dirinya sendiri. Faminhum zalimun li nafsihi. Yang kedua, wa minhum muqtasidun, dan ada juga di antara mereka yang pertengahan, yang biasa-biasa saja. Tidak ke sana juga menyampaikan dukungannya ke sana, tetapi tidak juga menyampaikan pertentangannya kepada Al-Mustafa tadi atau pewaris kenabian tadi. Jadi dia tidak menyampaikan dukungannya secara terbuka, tapi dia tidak menyampaikan dukungannya kepada orang zalim, tetapi dia juga tidak menyampaikan penentangannya kepada Al-Mustafa tadi. Maka mereka disebut dengan minhum muqtasidun. Mereka adalah orang pertengahan. Jadi wa minhum sabiqun bil khairat, tetapi ada satu di antara mereka. Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat. Nah, kalau kita bandingkan tadi dengan surat ini, Pak Ibu sekalian, ya, ini tadi ada 3, ashabul maimana, ashabul masy'amah, dan as-sabiqun as-sabiqun. Ada 3. Nah, di sini juga ada 3. Ya. Yang pertama adalah zalimul nafsi, kita artikan ini adalah ashabul masy'amah. Kemudian ada muqtasidun, kita artikan ashabul maimana, tetapi ada lebih tinggi. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Jadi ada di antara mereka yang sabiqun bil khairati biiznillah. Yang paling terdahulu di dalam kebaikan atas izin Allah. Jadi ingat, atas izin Allah. Jadi mereka itu pasti adalah bukan orang sembarangan. Jadi di antara 3 golongan ini ada satu golongan yang merupakan mustafanya Allah di sini. Disebutkan dengan biiznillah. Yaitu paling dikatakan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, atas izin kami, atas perintah kami, perintah Allah. Kalau di sini sabiqun bil khairat bi iznillah. Mereka itu selalu terdahulu dalam kebaikan. Ya, lihat misalnya Sayyidina Hussein, walaupun dia dalam keadaan berperang, ketika waktu sholat masuk misalnya, maka dia berhenti sholat. Berhenti berperang, dia sholat. Ya, berhenti berperang, dia sholat. Kenapa? Karena dirinya adalah sholat itu sendiri. Dan sholat itu apa? Khairul amal. Adalah al-khairat. Dia adalah, sholat itu adalah amal yang paling baik. As-salatu bukan saja khairul minan naum, tapi sekaligus khairul amal. Jadi sholat itu bukan hanya khairul minan naum, tapi bahkan lebih jauh. Dia adalah khairul amal, sebaik-baik amal. Jadi wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Allah mengatakan yang ditunjuk ini zalika itu kembali kepada sabiqun bil khairat. Dia itulah, ya, zalika dia itulah wal fadlul kabir, itulah karunia yang terbesar, karena melalui mereka kita semuanya mendapatkan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini surat Fatir ya. Kita lihat misalnya surat Hadid. Ada juga surat Al-Hadid, ada surat yang ke-57. Nanti kita akan berjumpa setelah surat Al-Waqiah selesai. Ayatnya 21. Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Ini sabiqunya perintah kepada kita semuanya. Sabiqu, berlomba-lombalah. Menjadilah yang pertama. Di mana? Ila maghfiratin, dalam
dalam menuju kepada ampunan Tuhan min rabbikum. Nah, apa artinya nih jemaah sekalian? Ampunan Tuhan bisa langsung dari Allah? Di surat An-Nisa ayat 64 tidak bisa. Harus melalui Nabi. Maka berlomba-lombalah bersama dengan Nabi. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan surga. Kalau di surat Al-Imran ayat 133 dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardh. Kalau di sini sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardh. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu siapa? Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu, dan Allah zul fadlil azim, memiliki. Kemarin Pak Swandi bertanya kepada kita, kenapa di tempat ini dikatakan zul jalali wal ikram, sedangkan terakhir surat surat Ar-Rahman justru zi. Tabarakas murabbika zil. Tabarakas murabbika rabbika zil jalali wal ikram. Nah, di sini zu kenapa? Karena posisinya di sini sebagai khabar. Ini Allah adalah mubtada'nya, ini ke sini adalah khabarnya. Jadi wallahu zulfad, Allah itu memiliki karunia yang besar. Karena dia fungsinya sebagai marfu di dhamma, maka bacanya zu. Kalau di surat Ar-Rahman ayat terakhir, karena posisinya sebagai majrur, jadi di. Jadi sama saja. Memiliki. Zul jalali atau kadzil jalali wal ikram. Di sini juga bisa zil fadlil azim. Zul fadlil azim. Atau kadzal fadlil. Tergantung posisinya. Jadi wallahu zul fadlil azim. Dan Allah memiliki karunia yang agung. Satu lagi ayat. An-Nazi'at. Kita lihat di sini. Wanazi'ati gharqa wanashitati nashta wasabihati sabah wasabiqati sabaqa. Jadi ini sifat malaikat. Malaikat itu apa? As-sabiqati sabaqa. Jadi ini adalah sifat manusia suci. Jadi dari sini kita lihat bahwa as-sabiqun al-awwalun tadi itu pasti manusia suci. Karena ini adalah malaikat di sini. Malaikat itu adalah as-sabiqati sabaqa. Malaikat itu pasti terdahulu dalam perintah Tuhan daripada yang lain. Walaupun diartikan di sini mendahului dengan kencang. Ya, bisa juga maksudnya dia selalu terdahulu dan tidak ada yang bisa melampauinya dalam hal menjalankan amar Tuhannya, perintah daripada Tuhannya. Nah, jadi begitulah kesimpulannya. Sabiqah atau sabiqun ini adalah sifat daripada malaikat dan berarti sifat daripada insan atau makhluk yang suci. Sehingga kata-kata as-sabiqun di sini, as-sabiqun sebetulnya lebih tepat diartikan sebagai manusia suci. Jadi manusia terbagi tiga, yaitu ashabul yamin, ashabul masy'ama, dan as-sabiqun as-sabiqun. Nah, ashabul maimanah tadinya itu masih butuh fasilitator untuk sampai kepada Allah, yaitu namanya syafaat. Dan syafaat itu akan diberikan oleh as-sabiqun as-sabiqun. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat juga Al-Fakir dari ayat yang kita baca. Kalau kita salah, kalau saya salah, Al-Fakir ini salah, semoga Allah maafkan kesalahan kita dan membimbing kita, memandu kita untuk datang sampai kepada makna-makna ta'wil awal daripada ayat-ayat Al-Quran sama-sama. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada dua di kolom chat. Oh ya, silakan. Yang pertama dari Mbak Yasani ya. Kalau nomena itu adalah tidak tertangkap oleh indera kita, ya benar. Jadi yang kalau nomena itu tidak tertangkap oleh indera kita, yang tertangkap fenomenanya. Artinya menjadi konsepsi dalam pikiran kita betul. Seperti bentuk tadi termasuk. Ya, saya kira begitu. Jadi ada fenomena, ada nomena. Jadi ada fenomena, ada nomena. Biasanya kelihatan itu fenomenanya, namanya fenomena.
nominanya tidak kelihatan gitu. Contoh misalnya kita lihat misalnya gelombang air laut. Gelombangnya itu kan fenomena. Nominanya apa? Nominanya angin. Karena kalau angin tidak ada, ya tidak bisa ada ombak. Nah, kita lihat anginnya tidak kelihatan tuh. Kita hanya melihat, itu ombaknya gede. Tapi karena kita sudah pengalaman, kita mengatakan bahwa ombak besar itu karena anginnya besar. Tapi anginnya sendiri tidak kelihatan. Contoh yang paling konkret. Jadi yang namanya nomena itu sebetulnya tidak kelihatan. Kita lihat fenomenanya. Jadi kita lihat ombaknya bukan anginnya. Ya, yang kita lihat ombaknya itu adalah fenomena yang disebabkan oleh angin. Maka angin itu berada di belakang sana yang namanya nomena. Begitulah semuanya. Ketika kita menyaksikan misalnya ada kehidupan, pohon-pohon tumbuh, ya itu namanya fenomena. Ada nomenanya apa? Yaitu yang maha hidup. Seperti itu. Berikutnya lagi dari Pak Burhan. Jadi bertanya, kita berlaku ketika berlakunya kegoncangan, maksudnya ketika terjadinya kegoncangan, huru hara, atau disebut kiamat, bagaimanakah keadaan orang-orang beriman, khususnya para alim ulama, dan para pecinta keluarga pada saat itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kegoncangan tetap ada dan dirasakan oleh semua orang, tetapi kita sudah sampaikan bahwa pengikut-pengikut yang benar daripada para ulama sejatinya atau warasatul anbiya ini, itu selalu sudah berpikir, bahasa kita kemarin, yang disaksikan keindahan. Jadi apa saya keindahan? Jadi wa mara'aitul jamila. Makanya ketika malakul maut datang, dia tidak tergoncang juga sebetulnya. Dia biasa-biasa saja. Seperti Nabi misalnya ketika Nabi misalnya di Haji Wada atau juga di Ghadir Qum, dia mengatakan bahwa saya ini adalah manusia seperti kalian. Artinya akan mati juga. Dan utusan Tuhan suatu saat dan sebentar lagi akan datang kepada saya. Dan kalau dia datang, pasti sebagai Rasulnya, sebagai hamba yang patuh, saya harus patuh kepada panggilan itu. Jadi Nabi mengatakan saya harus patuh. Jadi artinya apa kan? Tidak ada ketakutan. Kalau kita ini kan justru takut, ya Tuhan jangan dulu datang, saya belum siap. Belum siap tapi tidak pernah juga mempersiapkan diri, kan begitu. Manusia itu begitu. Manusia itu kenapa tidak takut mati sebelum siap, Ustaz? Tetapi pada saat dia berkata belum siap, tidak mempersiapkan diri juga. Ya. Jadi artinya apa? Ya memang takut mati aja, bukan karena tidak siap. Tetapi memang takut mati. Karena kalau dinyatakan belum siap, ya sejak berkata begitu harus siap. Tapi faktanya kan tidak bersiap-siap setelah itu. Nah jadi kesimpulannya jemaah sekalian, datangnya malakul maut itu menggoncang banyak orang. Tetapi bagi orang beriman, ya menyaksikan itu sebagai suatu keindahan. Kenapa? Karena itu bagian daripada rangkaian kehidupan kita dari awal sampai akhir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang beriman, terutama para ulama, tidak biasa-biasa saja. Seperti tadi Nabi kedatangan malakul maut dengan menyambutnya dengan sukacita. Jadi salah satu tanda orang itu benar imannya adalah menyambut kematian dengan sukacita. Siapa yang tidak menyambut kematian dengan sukacita, berarti keberatan diambil oleh pemiliknya. Bapak bisa bayangkan kalau Bapak Ibu minjem mobil dari seseorang. Terus orang itu mengambil mobilnya, terus Bapak keberatan. Kira-kira apa itu namanya? Nah, misalnya kita ini pinjam mobil dari si A. Setelah itu si A datang mengambil mobilnya, kita keberatan. Jangan, saya belum siap. Kalau tidak bisa. Kalau kita mengatakan jangan ambil mobilnya, ya berarti kita punya niat jahat, niat buruk. Allah mengutai kata, kembali kepada saya. Karena kamu dari saya. Terus kita keberatan, kita ketakutan, kita banyak alasan lah. Pasti ada sesuatu yang salah pada diri kita. Begitulah kira-kira. Jadi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis menyambutnya dengan sukacita, maka tadi bergoncang tapi tidak melahirkan ketakutan pada dirinya. Seperti itu. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak Kamal dulu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz, mohon Ustaz cerita tentang kiamat kecil Ustaz. Yang mana kiamat kecil itu pasti kita ketemu Ustaz deh. Apa Ustaz? Nah, jemaah sekalian bahagia, jadi kata as-sa'ah itu, saat artinya masa, yas'alunaka anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang saat, tentang waktu. Waktu apa? Waktu kiamat. Kiamat itu ada dua macam, kiamat besar dan kiamat kecil.
kiamat kabir, kiamat sagir. Yaitu apa itu kiamat besar? Yaitu berpisahnya seluruh materi dengan bentuknya. Di kiamat besar adalah berpisahnya seluruh alam materi dengan bentuknya. Sebelum kiamat besar. Ketika seluruh alam materi berpisah dengan bentuknya, menjadi tidak ada tadi. Ingat pembahasan kita tadi. Yang ada itu bentuk, sedangkan materi tidak ada. Ya. Begitu bentuk ditinggalkan, begitu materi tinggal ke bentuknya, dia hilang. Ya, karena memang dia tidak ada sebetulnya. Oleh tadi tiba-tiba terpecah menjadi debu, berterbangan artinya berpisah dan menjadi tidak ada. Nah, sedangkan kiamat kecil adalah berpisahnya tubuh dengan jiwanya. Jadi kalau kiamat besar berpisahnya bentuk dengan materinya, bendanya, sedangkan kiamat kecil adalah berpisahnya tubuh seseorang dengan jiwanya. Jadi kita juga punya dua. Jiwa itu adalah non-materi, tubuh kita adalah materi. Materi dan bentuk. Materi itu adalah materi, bentuk bukan materi. Nah, jadi pada saat terjadi kiamat kecil, berpisahlah jiwa kita dengan tubuh kita. Begitu jiwa berpisah dengan tubuh, tubuh menjadi benda mati, disebut dengan mayit. Pada saat dia mayit, dikembalikan ke tanah asalnya datang. Nah, maka jemaah sekalian sebagai pada saat itu jiwa kita kemana? Jiwa kita karena sudah tidak punya, karena sudah terlepas dari tubuhnya, jasmaninya, maka dia tersimpan di suatu tempat dalam tanda petik yang disebut dengan barzakh. Kenapa disebut dengan barzakh? Karena dia ada tapi tidak bisa dijangkau panca indera. Jadi barzakh itu artinya tidak terjangkau oleh panca indera. Barzakh itu artinya dinding yang menyebabkan panca indera kita, mata, kuping, dan sebagainya tidak bisa menjangkaunya. Tapi dia tetap ada. Jadi orang mati itu tetap ada, cuma tidak terjangkau oleh panca indera kita. Karena tidak terjangkau panca indera kita, tertutup oleh panca indera kita, penutup itu, tirai itu disebut dengan barzakh. Maka disebut dengan alam barzakh. Nah, karena orang yang mati itu tetap ada, makanya Nabi mengatakan, jangan pikir orang terburu di jalan Allah mati, dia tetap hidup. Ya. Nah, bagaimana dengan orang tidak di jalan Allah? Tetap ada juga, cuma disebut tidak hidup. Kenapa? Karena dia sibuk dengan dosa-dosanya. Dia sibuk dengan kekurangan-kekurangannya di dunia di sana. Bahkan dia sibuk untuk meminta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Sampai kapankah kita di alam barzakh? Sampai kiamat besar ataukah kiamat kabir, kubro. Ya. Kiamat kubro itu terjadi setelah tadi kiamat sughra. Kiamat kubro terjadi, baru kemudian kita bangkit di padang mahsyar. Pada saat kita bangkit di padang mahsyar, kita mendapatkan tubuh-tubuh baru lagi. Tapi tubuh di sana tidak seperti tubuh kita sekarang ini. Dari tanah sekarang tubuh kita. Kalau di padang mahsyar, tubuh kita dari mana? Dari amal-amal kita. Namanya tajassumul amal. Amal-amal kita lah yang membentuk jasad-jasad kita nanti di padang mahsyar. Maka bagaimana amal kita sekarang? Itulah yang kelihatan pada saat pada mahsyar. Sekecil apapun kebaikan kita, kelihatan di tubuh kita. Sekecil apapun dosa kita, kelihatan di tubuh kita. May ya'mal mithqala dzarratin khaira yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Jadi sekecil apapun kebaikan kita, pasti kelihatan pada tubuh kita pada saat itu. Dan sekecil apapun keburukan kita, akan kelihatan pada tubuh kita. Bagaimana caranya agar keburukan itu tidak kelihatan pada tubuh kita, sehingga buruk kelihatannya? Caranya adalah sekarang kita harus istighfar. Istighfar itu artinya minta kepada Allah untuk di-delete, untuk dihapus, supaya jangan melekat pada tubuh kita pada saat kita nanti bangkit di padang mahsyar. Seperti itu Pak Kamal. Pak Nur lagi silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Afwan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jilbab. Nabaiki usin. Ustaz, dalam kupasan yang lalu dengan yang hari ini kalau kita cantumkan kata jamak dalam asma yang kita kupaskan dulu tu beri pencerahan dan betulkan saya Ustaz bahawa Muhammad Hakiki sebagai rahmatan lil alamin adalah adalah punca di mana wujud alam ini sesuai dengan kata Allah, tak aku ciptakan alam ini kecuali kerana-Mu ya Muhammad. Maka mafhum mukhalafahnya, tanpa Muhammad Hakiki tadi pupuslah alam sini. Dan sebelum pupusnya alam tadi, perkataan kiamah tu saya linkkan kepada kiam, makna berdiri tegak kembalinya perjuangan Imam Mahdi alaihi salam untuk menyebarkan kembali
wilayah keadilan Allah tadi, dan barulah ketika itu tak kala Allah ambil jantung kalbu alam ini, yakni Muhammad Hakiki dalam Imam Mahdi tadi, maka tak ada lagi alam tu kerana hilangnya kalbu alam tadi. Beri pencerahan ni Ustaz, sebab ada perkataan jamak situ, barakallah mengalir melalui asma, ismu rabbika, bukan isim. Afwan Ustaz, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, kita urut kembali. Jadi tadi materi benda-benda ini, kalau kita pegang pohon itu kan benda bisa disentuh. Nah, benda-benda ini dia ada karena ada bentuknya. Begitu bentuknya dipisahkan dari bendanya, bendanya menjadi hilang. Karena bentuklah yang ada, dia non materi. Itu alam materi, jadi alam materi, bentuk tunggal, alam materi. Kemudian kita sebagai manusia juga ada juga dua macam, yaitu ada jasad dan ada rohnya, jiwanya. Nah, jiwa itu non materi. Ketika dia terpisah, materi sudah tidak bernilai lagi, dibawa ke tanah untuk dihancurkan kembali, diurai menjadi tanah lagi. Nah, bagaimana dengan seluruh alam? Alamin, bukan alam saja, tapi alamin untuk jamak, seluruh alam. Seluruh alam ini juga punya jiwanya. Jiwanya itu adalah Muhammad bin Abdullah. Itulah sebabnya dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi alam semesta itu adalah jasadnya, sedangkan rohnya adalah Muhammad. Jadi tidak mungkin jasad tanpa roh. Seperti mana tidak mungkin ada materi tanpa bentuk. Tidak mungkin ada manusia yang jasad saja tanpa jiwa. Begitu jasad tanpa jiwa bukan manusia namanya, tapi mayit. Ya, kalau bahasa kasarnya bangkai saja. Ya. Disebut manusia apabila masih berkumpul jiwanya dengan jasadnya. Disebut alam materi apabila masih berkumpul dengan yang disebut dengan bentuknya, surahnya, dan disebut dengan alam secara keseluruhan alamin apabila masih ada Muhammad di sana. Kalau Muhammad sudah keluar, maka alam semua tidak ada. Itulah makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan demikian alam semesta ini tegak karena adanya Muhammad, dan ketika Allah mengatakan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, berarti yang dimaksud di situ adalah maha suci nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan itu? Adalah Muhammad bin Abdullah. Karena dengan Muhammad bin Abdullah itulah maka kemudian Allah kita muliakan. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Kalau tidak melalui Muhammad, kita tidak mungkin memuliakan Allah. Kita tidak mungkin menyebut Allah sebagai Zul Jalali wal Ikram. Kita mengenal Allah sebagai memiliki Al-Jalal, Al-Ikram, ya karena Muhammad memperkenalkan kepada kita nama-nama itu. Maka kata-kata Ismullah atau isim Rabbuka adalah hakikatnya adalah Muhammad, dan inilah puncak daripada Adam. Jadi ketika Allah berbicara tentang Adam di surat Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma' kulla, berbicara tentang manusia secara keseluruhan. Tetapi manusia secara keseluruhan itu ada satu yang paling unggul di sana, yang tidak pernah cacat asma al-husnanya, yang tidak pernah cacat al-asma kullahnya pada dirinya, yaitu Muhammad bin Abdullah. Maka ketika dikatakan wa 'allama Adam al-asma kullaha, lalu kemudian terakhir wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama, sebetulnya bisa bermakna wa idh qulna lil malaikati isjudu li Muhammadin fasajadu illa iblis, maka bersujudlah mereka semuanya kecuali daripada iblis. Dengan demikian Muhammad tidak pernah hilang di alam semesta ini. Alam dalam pengertian bentuk jamak alamin. Karena kalau dia sudah tidak ada, maka kemudian semuanya juga akan menjadi runtuh. Karena roh daripada alam secara keseluruhan, alamin, adalah Muhammad dengan kata-kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berikutnya lagi dari Ustaz Tony Sanwani. Itu doa ya, bukan pertanyaan ya. Ya, ini dari orang tua Ustaz Tony ya, namanya Bapak Sanwani Amin, ya Sanwani Amin, sakit nanti kita doakan. Kemudian juga dari Ibu Emil Bahardin untuk Ananda Bintang Syafa Putri Bu Lupi yang sedang dirawat rumah sakit. Oke.
Jadi anak dari Bu Rupi ya, namanya Bintang, lagi sakit dalam rumah sakit. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan berdoa ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya, sebelum masuk doa Ustaz ya. Ya silakan. Soal bahasa aja mungkin saya Ustaz ya. Ya, dari tadi berapa ayat-ayat yang seirama dengan arti kata sabikun tadi itu Ustaz ya. As-sabikun as-sabikun. Ini kan isim fa'il ya Ustaz ya, dari kata sabikun, kemudian sifatnya juga diambil dari isim fa'ilnya juga, as-sabikun as-sabikun gitu. Terus yang tadi ini kan sebenarnya kalau kita terjemahkan itu harfiahnya Ustaz, itu kan sabik itu orang yang berlomba gitu. Orang yang paling depan gitu, orang yang pemenang gitu, bahasa lainnya gitu. Jadi orang yang paling depan gitu loh. Kalau kita mau ini rasa bahasa yang mungkin bisa memahami itu gitu. Karena ini bahasa Al-Qur'an, harus kita pahami seperti apa gitu. Kemudian yang tadi itu misalnya disandingkan lagi dengan kata as-sabiqunal awwalun gitu. As-sabiqunal awwalun. Itu sebenarnya sama dengan isim sifatnya juga itu kan al-awwalun gitu. Itu kalau kita jadikan dia sebagai isim tafdil misalnya, bisa tuh jadi ula gitu. Tapi karena ini kan di depannya mubtada'nya tadi itu itu bukan dari muannas, sehingga mungkin tidak dipakai al-ula, as-sabiqun al-ula gitu. Mungkin sabaqatul ula misalnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah as-sabiqun al-awwalun mungkin ya Ustaz. Kalau selama ini kan kita pahami bahwa ini orang-orang yang sama, yang sezaman dengan Nabi gitu. Terus bagaimana konteksnya kalau misalnya ini kan Al-Qur'an ini kan up to date. Setiap zaman itu pasti kok sesuai dengan konteks gitu. Nah, yang mohon dicerahkan saya Ustaz, mungkin saya yang keliru memahami as-sabiqun al-awwalun ini intendnya orang-orang pilihan gitu Ustaz pada zaman itu, orang-orang yang bersama Nabi, tetapi dia adalah orang-orang yang memiliki gitu. Tadi itu sabikun, tadi itu al-khairah, yang memiliki kualitas keimanan yang melebihi daripada yang lain, dari dua golongan yang ada disebutkan minal muhajirin wal ansar. Jadi al-awwalun di situ adalah orang-orang terdepan, orang-orang termulia, orang-orang ter gitu loh. Dari bahasa, dari rasa bahasa yang kita pahami. Mungkin saya keliru Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah sekalian berbahagia, untuk lebih memahami apa yang dimaksudkan Ustaz Wahyudin Wahid tadi, mari kita lihat di sini nih judul gambarnya. Ya, kalau kita katakan di sini adalah orang-orang Islam ya, yang terdahulu. Katakanlah di sini adalah katakanlah di sini adalah orang-orang terdahulu. Ya. Kita sebut ini adalah orang-orang awalun. Ya. Ini adalah awalun. Kita sebut ini adalah awalun. Ya. Orang awal, awalun. Nah, kemudian orang awal ini masih ada lagi yang terdepan. Ya, jadi golongan awal. Golongan awal ini, karena tadi kita katakan awal ini kan bentuk jamak ya, jadi artinya bukan cuma satu tapi banyak. Ya, masuk golongan awal masuk Islam itu banyak, tapi di golongan awal ini ada yang terdahulu, ada yang paling awal daripada yang awal. Kalau istilahnya tadi bahasa sabiqun, pemenang, ibaratnya berlomba-lomba, dia pemenang. Jadi kita bikinkan lagi gambar di dalam sini. Dalam sini ada gambar di sini ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah yang as-sabiqun al-awwalun. Jadi kita sebutkan as-sabiqun, sabiqun, kita tulis sabiqun. Jadi ini adalah sabiqun al-awwalun bahasanya. Dia adalah sabiqun di antara orang awal ini. Jadi banyak orang awal, termasuk tadi kita katakan Mus'ab bin Umair, itu orang awal. Bilal bin Rabah orang awal.
Tapi ada yang sabiqun. Nah, sabiqun ini kalau berdasarkan Al-Quran itu dikatakan bahwa Nabi memberikan kepada kerabatnya. Bahkan di dalam surat At-Tarum dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pasti Nabi melaksanakan ini. Dirinya dan keluarganya. Maka yang ada dalam keluarga Nabi pada saat awal-awal Al-Quran turun adalah pertama adalah istrinya, Sayyidah Khadijatul Kubra. Kemudian di sana juga ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, masih remaja. Kemudian di sana ada Zaid bin Haritha yang merupakan anak angkat. Nah, kalau kita masukkan itu, jadi sudah tiga sudah memenuhi syarat untuk bentuk jamak. Jadi bisa disebut dengan sabiqunal awwalun. Dia adalah orang-orang pertama di antara yang awal. Jadi ketika Nabi belum keluar, karena kan Nabi tidak mungkin keluar dulu. Kita tahu semuanya bahwa perintah untuk keluar itu nanti belakangan, ya nanti muncul kata-kata fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nah, itu baru perintah untuk menyampaikan keluar. Tadinya tertutup, sembunyi-sembunyi, sekarang terbuka. Awalnya cuma keluarganya dulu, dan keluarga terdekatnya pada saat itu adalah dalam satu rumah dengannya adalah dia, Nabi di sana, kemudian di situ ada istrinya Khadijah, kemudian di sana ada sepupunya Ali bin Abi Thalib, dan di sana juga di keluarganya ada Zaid bin Haritha sebagai anak angkat. Nah, jadi kita sebut itu sebagai as-sabiqun. Yang lain tadi itu al-awwalun. Jadi di antara orang awal ada yang sabiqun al-awwalun. Nah, orang-orang yang sabiqun al-awwalun ini yang kemudian kita tahu yang terdepan setelah Khadijah meninggal dunia, maka kemudian yang ada adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama dengan Nabi dimanapun Nabi berada. Jadi dengan demikian kata-kata sabiqun as-sabiqun di sini lebih merujuk kepada orang-orang tertentu saja, bukan sembarang orang. Yang tadi kita katakan melalui mereka lah ashabul maimanah berharap untuk dapatkan syafaat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ashabul maimanah nantinya itu masih butuh juga syafaat dari sabiqun as-sabiqun. Dan begitulah. Dan kita lihat tadinya di antara sabiqun itu disebutkan sabiqul khairat, dan al-khairat itu adalah perbuatannya para imam yang suci. Di dalam surat Anbiya dikatakan bahwa waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, baru kemudian dijadikanlah dari mereka perbuatan-perbuatan yang kita lihat surat 21 dulu di sini ya. Kita lihat surat 21. Surat Anbiya ayat 71. Surat Anbiya. Ini dia ayat 73. Waja'alnahum a'immatan, dan kami jadikan mereka a'immatan, imam-imam yang fungsinya apa? Yahduna, membimbing manusia, bi amrina, atas perintah kami. Jadi bukan maunya. Wa auhayna, dan kami wahyukan kepadanya, ilahi, kepada mereka. Siapa mereka di sini? A'immah tadi. Himnya kembali kepada a'im, ini untuk jamak. Wa auhayna ilaihim, kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan khairat. Nah, kita lihat. Dan dikatakan tadi sabiqu al khairat. Wa iqamis shalah, dan dia adalah salat itu sendiri, dan dia adalah zakat itu sendiri. Seperti misalnya Sayyidina Ali dalam keadaan salat pun dia bisa mengeluarkan zakatnya. Wa kanu lana abidin, dan mereka itu adalah abad asli terhadap kami. Nah, saya kira yang dikatakan Ustaz Yudin benar adanya, yaitu bahwa yang disebut dengan sabiqun ini adalah bukan sembarang orang, tetapi orang-orang tertentu yang seperti dikatakan dalam surat At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Penyebutannya luar biasa. Ya, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Mas sekalian, kalau tidak ada lagi kita tutup majelis kita. Syukran. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nir. Masalah sabikun kembali ke sini, tapi yang saya mau tanya di sini Ustaz, masalah sabikun terdahulu. Ini masalah kematian yang Anda mau tanya Ustaz. Terdahulu, dia meninggal terdahulu. Setelah ibaratnya kiamat kan ada namanya penghisapan Ustaz. Proses dihisap setiap manusia yang sudah mati. Apakah nanti setelah kiamat yang terdahulu dengan yang pas yang ini yang baru, ibaratnya baru meninggal sama-sama dihisap, langsung dihisap bersamaan Ustaz? Itu aja. Iya, itu aja Ustaz.
Baik, sebelum kita lanjut, kita sampaikan bahwa makna yang kita tangkap tadi dari kata sabiqun sabiqun adalah orang-orang yang terdahulu dalam pengertian kebaikan. Islam. Ya, bukan hanya Islam, tetapi orang-orang terdepan dalam kebaikan, segala apapun juga. Jadi tadi kebaikan umum, yaitu ashabul maimanah, keburukan itu adalah al-masy'amah. Nah, kemudian ada yang lebih tinggi daripada ashabul maimanah, yaitu sabiqun sabiqun. Jadi terdahulu, maksudnya itu terdahulu, terdepan, terutama, dia paling utama dari orang utama. Artinya dia adalah manusia, tidak sembarang manusia. Manusia, adi manusia, kurang lebih begitulah. Dia adalah insan kamil, insan pilihan, al-mustafa, nanti istafaina tadi bahasanya. Istafaina yang kami pilih. Nah, ini adalah orang-orang itu yang dimaksudkan. Inilah nanti yang memberikan syafaat. Tetapi kemudian kembali kepada pertanyaan Pak Nir, apakah kemudian mereka terdahulu juga dihisab? Ya. Kalau berdasarkan di luar dari yang suci tadi Ustaz, di luar ini Islam yang terdahulu saja, di luar dari para Rasulullah dan para imam dan keluarga. Ya. Ya, jadi apakah ada orang-orang terdahulu nanti di akhirat? Nah, kita sampaikan bahwa sebetulnya penghisapan di hadapan Allah itu sebetulnya tidak mengenal lagi pengurutan sebetulnya, karena di sana kan tidak terikat dengan waktu. Ya. Jadi pengurutan itu terjadi ketika kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Ulangi lagi, jadi pengurutan terjadi atau dibutuhkan ketika kita terbatas ruang dan waktu. Karena ruang menerima dokter itu terbatas, maka diurutlah pasiennya masuk, begitu. Tapi ketika sampai di hadapan Allah atau di alam barzah, alam akhirat, di sana tidak, kita sudah lepas dari ruang waktu, otomatis pengurutan sebetulnya menjadi tidak urgen, menjadi tidak menjadi diperhitungkan. Dengan demikian, lebih tepatnya sebetulnya sabiqun itu bukan yang pertama dihisab. Ya. Karena berdasarkan surat Al-A'raf, justru Al-A'raf itu yang ada di tempat yang tinggi, ya justru menjadi saksi terhadap penghisapan manusia-manusia yang lain. Kalau kita lihat di sana. Dengan demikian, lebih tepatnya sebetulnya sabiqun tadi adalah lebih kepada orang-orang suci ataukah orang-orang yang terdahulu di hadapan Allah SWT, keberimanannya, keberislamannya, ketakwaannya, kesolehannya, sehingga mereka itu lain dengan al-abad ibadina. Dalam Al-Quran dikatakan, kami telah menetapkan laqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Kami telah menetapkan di dalam Zabur, setelah sebelumnya kami tetapkan di dalam Al-Quran, bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh siapa? Orang-orang hamba-hamba kami yang saleh. Ibadi di situ. Ibadiyas salihun. Hamba-hamba kami yang saleh. Nah, mereka ini yang disebut dengan as-sabiqun atau juga dalam agama tadi as-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Terima kasih banyak, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu dalam kehadirannya bersama dengan kita di tempat ini, amin, memberikan keberkahan lahir dan batin kepada Bapak Ibu dan keluarganya. Mari kita tutup dengan berdoa. Bu Dokter tadi mendoakan. Ada tadi yang mau didoakan. Pertama adalah yang pertama adalah dari Ustadz Tony Sanwani, yang kedua dari Ibu Emil, anaknya Lupi. Ala hadiniya walikulidan saleha bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Khususan untuk Bapak orang tua kami, orang tua Ustadz kami, yaitu Bapak Sanwani Amin, dan putra daripada jemaat tetap kami, yaitu Ananda Bintang Syafa, yang keduanya sedang sakit. Dengan Fatihah dan selawat yang kami baca, Allah berikanlah kesembuhan kepada keduanya dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah penyakitnya, jadikanlah penyakitnya sebagai asbab kamu ampunkan segala dosa dan kesalahannya, dan kemudian kamu dekatkan di sisimu, dan kamu jadikan sebagai hamba-hamba pilihanmu di antara hamba-hamba yang berhak nanti mendapatkan syafaat di sisimu, ya Allah Tuhan kami. Al-Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Allahumma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ya Allah ya Tuhan kami Anta syafi la syifa illa min syifaik. Ya Allah, kamulah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal dari sisimu. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan keberkahan kitab sucimu ya Allah. Dengan kemuliaan jiwa-jiwa hati-hati jemaah kami yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada Bapak Sanwani Amin dan Ananda Bintan Syafa. Keduanya adalah hambamu yang kami anggap adalah hambamu yang selalu ingin mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Maka angkatlah penyakitnya, berikanlah kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Jadikanlah penyakitnya sebagai asbab kamu ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah penyakitnya sebagai asbab kamu tanamkan rasa cinta, kasih sayang dalam dirinya. Juga menjadi asbab kamu tanamkan pada dirinya sifat-sifat ikhlas, sabar, tawakal, dan ridho kepadamu ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, siapa saja di antara kami yang sakit, maka berikan kesembuhan. Siapa saja di antara kami yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, maka lapangkanlah kehidupan mereka. Siapa saja di antara kami yang pintu rezekinya sempit, maka lapangkanlah pintu-pintu rezeki mereka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pengumuman bagi mereka yang ikut belajar filsafat besok sore. Filsafat besok sore kita tidak adakan karena ada acara lain. Dan mohon maaf, insya Allah kita akan lanjutkan filsafat atau hikmah kita pada hari Sabtu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.